Selamat bertemu kembali di channel Detektif Masyarakat Anti Ponzi. Video kali ini kita akan menceritakan profil dari bos Edinar Coincash atau edisi cash. Beliau yang bernama Bapak Abdul Rahman Yusuf. Bapak Abdul Rahman Yusuf adalah merupakan CEO dari sebuah perusahaan investasi digital bernama Edisi Cash Edinar Coincash. Beberapa bulan yang lalu dirinya ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang milik anggota atau membernya. Berikut adalah fakta-fakta dan profil dari Bapak Abdul Rahman Yusuf. 1. Bapak Abdul Rahman Yusuf diketahui merupakan bos dari Edisi Cash yang merupakan platform investasi ilegal. 2. Saat ini diketahui kalau Bapak Abdul Rahman Yusuf berdomisili di kawasan Pondok Gede, Bekasi. 3. Dirinya dilaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan investasi terhadap platform Edinar Coincash atau Edisi Cash. 4. Selain itu, Bapak Abdul Rahman Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan, penggelapan, dan kepemilikan senjata api. 5. Diketahui Edisi Cash milik Pak Abdul Rahman Yusuf ini tak mengantongi izin dan masuk dalam daftar investasi ilegal sesuai siaran dari Satgas Waspada Investasi dan OJK. 6. Selain itu, korban dari Edisi Cash sendiri sudah mencapai sekitar 57.000 orang dan kemungkinan terus bertambah. 7. Bapak Abdul Rahman Yusuf ditangkap bersama dengan istrinya dan juga 4 orang yang merupakan karyawannya. 8. Tidak cuma itu, kerugian yang ditaksir akibat platform ini diperkirakan mencapai ratusan miliar. Sebagai CEO investasi bodong Edisi Cash ini, beliau juga sempat berencana mendirikan bank perkreditan rakyat. Saat itu, Bareskrim sudah mengendus CEO Edinar Coincash tak hanya membuat aplikasi investasi bodong, produk kripto, atau mata uang virtual, namun juga sempat mendirikan bank perkreditan rakyat lengkap dengan kantornya untuk mengumpulkan dana nasabah. Namun akhirnya bank perkreditan rakyat ini belum terwujud karena dirinya tertangkap atas kasus penipuan Edisi Cash yang dilaporkan oleh membernya. Masyarakat yang sudah dirugikan saat ini sudah sering melakukan demonstrasi, dan beberapa saat lalu di persidangan untuk kasus PKPU itu Edisi Cash dinyatakan menang atas pemohon yang mengajukan laporannya dan menyatakan adanya penipuan, sehingga kalau pemohon itu yang menang, hartanya tentu akan disita dan diserahkan untuk mengganti kerugian para korban-korbannya. Namun dibalik itu tentu saja ada hal yang perlu kita cermati. Bisa saja keputusan dari hakim untuk memenangkan Edisi Cash daripada tuntutan para membernya, ada hal positif, yaitu berdampak seharusnya itu merupakan kesempatan bagi owner atau CEO untuk bisa nantinya menjual asetnya dan mengganti kerugian yang sudah ditimbulkannya. Banyak sekali beredar fakta video-video di masa yang menerangkan CEO diam koin-koin yang tidak laku, dan di masa itu arisan yang berdasarkan landasannya koin petelur ini sangat aktif sekali dipasarkan ke masyarakat dan disetujuinya sebagai CEO. Sebagai tersangka dari tindak penipuan Edisi Cash, Bapak Abdul Rahman Yusuf ini
oleh pihak kepolisian disebut-sebut masih mempunyai banyak aset dari para korban yang disembunyikan di beberapa lokasi. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit 5 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri, Kombes Polisi Mahmud. Menurutnya, aset tersangka diduga disembunyikan di dalam dan di luar negeri. Adapun tujuannya untuk mengelabui penyidik agar tidak disita terkait kasus penipuan dari edisi cash. Salah seorang member yang bernama Diana menjelaskan, para member itu kesulitan mencairkan koin uang kripto edisi cash. Hal itu berbeda di masa lalu pada saat masih disediakan exchangernya, sehingga para member yang sudah berinvestasi ratusan juta bahkan miliaran itu tidak bisa mendapatkan pencairan sesuai yang semestinya. Walaupun saat itu sebagai CEO Bapak Abdul Rahman Yusuf sudah menjamin akan membeli koinnya. Namun ternyata itu hanyalah taktik belaka untuk terus terjadinya masyarakat yang berbondong-bondong membeli koin-koin edisi cash, sehingga akhirnya terjadi inflasi koin dan itu menyulitkan, tidak bisa dicairkan karena merupakan skema piramida. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengungkapkan edisi cash sudah masuk dalam daftar investasi ilegal. Edisi cash itu sudah masuk daftar investasi ilegal karena melakukan kegiatan jual beli kripto tanpa izin. Bapak Tongam menjelaskan edisi cash ini menjanjikan keuntungan apabila member ikut menjadi komunitas dan menambang edisi cash, tetapi member harus membeli koin itu terlebih dahulu. Dan jika member membeli koin itu, dijanjikan akan mendapatkan profit yang mencapai 15% setiap bulannya. Itulah yang membuat masyarakat berbondong-bondong untuk membeli koin tersebut, apalagi disediakan exchanger. Ketika dilakukan penyitaan, itu barang bukti yang didapat oleh penyidik terdiri dari 21 kendaraan beroda 4 termasuk mobil mewah bermerek Mercedes-Benz, Ferrari, dan BMW, uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, serta barang mewah lainnya. Sebagai tersangka ditetapkan atas laporan bernomor LP 135/2021 Barreskrim 22 Maret 2021. Mereka dijerat atas dugaan tindak pidana penipuan.